dia punya mistis luar biasa. Even di postnya itu udah mistis. Mistisnya ngeri, Pak. Ternyata mistis di sini luar biasa ya. Tentang mistisnya, jangan diremehin. Yo, what's up fellas? Good morning, good afternoon, good evening buat kalian lagi nonton. Gila, lu ngapain sih Do kayak gini? Oke, lu ngapain sih Do kayak gini? Oke. Di sini gue buka tenda, gue lagi di backyard sekarang. Pasang tenda segala macam. Pakai jaket yang sama ketika gue naik gunung, pakai kupluk yang sama. Gue di sini mau nostalgia, sekalian cerita mistis. Sekarang posisi lagi di Amerika, tapi sebelum itu kita cerita dulu sedikit. Jadi gue tuh harusnya itu naik 4 gunung: Sumbing, Sindoro, Slamet, dan Prau. Kalau kalian nonton videonya, gue nggak dapat Prau dikarenakan tutup. Dan kalau kalian belum nonton videonya, gue rekomendasiin banget buat nonton dari video awal, yaitu ketika gue naik Gunung Sindoro atau ketika gue skydiving. Itu biar kalian dapat ceritanya. Nah, dari 4 gunung ini gue dapat Sumbing, Sindoro, Slamet, dan gue nggak dapat Prau. Akhirnya gue ganti destinasi ke Ceremai. Ketika gue naik Gunung Slamet, pas turun gue dapet notifikasi, sayang banget notifikasinya itu gue ada flight 2 hari ke depan. Jadi nyampe turun ke bawah, nginep semalam, langsung berangkat lagi pagi-paginya. Nah, sayang banget gue nggak dapet Gunung Ceremai, dan di situ gue nggak cerita ke kalian langsung video ini. Nah, jadi sebelum kita mulai, gue ngasih tahu dulu biar kalian tahu kenapa gue nggak naik 4 gunung. Harusnya itu kan gue dari awal emang komitmen pengen 4 gunung, dan gue gejala dikarenakan gak dapet, akhirnya cuman 3 gunung. Dari 3 gunung ini, Gunung Sumbing, Sindoro, Slamet, itu ada cerita mistis tersendiri. Ada yang serem, ada yang lumayan, ada yang serem banget. Nah, sebelum kita mulai cerita Gunung Sumbing, kalian lihat dulu klipnya biar kalian ingat. Oke. Lihat guys, ini langsung jurang loh. Lihat, ini jurang loh ini. Dan kita cuma kasih setapak segini nih. Di Gunung Sumbing, via Garung, gue dapet cerita mistis, yaitu ketika gue trekking malam. Nah, jadi pas gue vlogging, gue kan sempet vlogging tuh. Gue vlogging di situ kalau misalkan gue pertama kali naik gunung di Jawa Tengah dan trekking malam. Dan di situ gue ada rasa takut dan excited juga. Nah, setelah dari situ, sumpah ada paniknya, ada serunya, kayak gregetnya, ada kayak wah ini bakal seru, ada takutnya juga. Ketika gue trekking malam itu, gue ngasih tahu keadaan kayak gimana, gue paling depan dikarenakan gue pengen tahu rasanya kayak gimana sih jadi membuka jalan itu, jadi pemimpin sekalian. Pas banget pertama kali trekking malam. 20 menit setelah trekking sambil video itu, gue nggak tahu sih ada di video atau enggak, kalau misalkan gue ngeliat sesuatu. Jadi di situ tuh, di Via Garung tuh kalau nggak salah ada, gue lupa pengkolan 9 atau sumur apa atau air terjun apa, pokoknya ada dikasih tahu deh sumur apa ya, atau jembatan atau apa, gue lupa banget. Nah, di situ tuh, jadi kalau kalian lewat Garung, kalau kalian ingat nih ya, ada batu gede di sebelah kanan waktu pas trekking malam mau ke campnya. Ada batu besar di sebelah kanan. Nah, ketika gue lumayan jauh lah, kayak sekitar 10 meter lah, 5 meter lah. Nah, pas 5 meter itu gue ngerasa ada yang aneh. Gue ngerasa di atas batu itu tuh ada orang berdiri. Dan gue ngomong kalau misalkan gue ngeliat sesuatu dan badan gue panas, ini nggak bener nih. Akhirnya gue ada rasa takut, gue minta minta barisan kedua. Akhirnya gue nyuruh David, kalau nggak salah depan gue ini, David paling depan, keduanya gue, habis itu sisanya yang lain. Nah, di situ gue ngerasa ada yang
aneh, gue ngeliat di atas batu itu tuh ada orang yang berdiri, tapi belum berbentuk, kayak bayangan aja gitu loh, kayak orang halusinasi gitu loh. Pas gue lewat, dia kayak berdiri doang, diem aja ngeliatin. Gue ngelewat, ya gue kayak ngadep bawah gitu. Nah setelah dari situ masih jalan, nggak lama, kayak sekitar 10 menitan. Pas masih trekking itu, gue denger ada suara orang jatuh, dan itu yang ngedenger cuman gue doang, anehnya. Jadi ketika gue lagi kecapean, gue denger ada seorang jatuh di sebelah kanan, padahal sebelah kanan itu jurang. Gue denger kayak jatuh, suara tas jatuh, tapi gue nggak denger suara orang kayak teriak atau apa. Gue denger suara tas jatuh gitu, kayak duk 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 duk. Gue teriak, apaan tuh? Nah setelah dari situ gue ngomong kayak apaan tuh? Nggak ada yang dengar. Terus kayak kenapa bung? Kok gue denger ada seorang orang jatuh ya di suara sebelah kanan? Terus kayak nggak apa-apa bung, itu nggak apa-apa, yuk kita lanjut lagi. Akhirnya kita lanjut lagi. Nah ketika trekking ya masih nanjak itu, gue denger ada suara, gue ngerasa ada orang yang ngikutin. Sambil bercanda-bercanda, sambil dengerin lagu, gue ngerasa kayak aduh merinding, kok ini ada yang aneh, ada yang aneh, ada yang aneh ya. Nah dari situ gue ngomong, men, ini kayaknya kita diikutin deh. Terus Kang Iman ngomong, iya emang dari tadi kita diikutin. Terus gue kira perasaan gue doang, ternyata Kang Iman juga ngerasain. Terus habis itu kayak ya udah, kayak lanjut aja lah, gue nggak usah mikirin. Sambil ngelihat bawah, trekkingnya itu jalan. Nah sebelum nyampe campnya itu, kalau kalian ngeh, itu kayak ada 2 jalur gitu. Yang satu itu ternyata jurang gitu loh. Kalau lurus terus, kalau belok kanan ya itu jalur yang benar. Dikarenakan gue ngelihat bawah terus, pas ketika jalan, gue ngelihat bawah terus. Pas sebelum jurang itu tuh, gue ngerasa kayak ada orang yang muncul dari depan gue. Jadi pas lagi jalan itu, gue ngerasa ada yang muncul dari depan, kayak tiba-tiba kayak keluar gitu. Aneh sih, gak masuk akal sama sekali. Tiba-tiba keluar gitu, dan gue ngeliat kayak ini cowok sih, bentuknya cowok. Jadi kayak orangnya badannya gede, sekitar 180 di atas gue tingginya itu. Habis itu dia sambil kayak gini gitu loh. Terus kayak hitam, badannya hitam gitu, kayak genderuwo deh. Gue gak ngerti itu apaan, karena gue gak bisa bilang juga gitu loh. Karena guenya juga mungkin gue kecapean, halusinasi atau apa, gue gak ngerti juga. Tiba-tiba dia tuh muncul gitu. Ketika muncul, gue ngerasa ada kayak wow, gue ngeliat langsung belok kanan. Itu tuh kayak emang bentuk laki-laki gitu loh. Langsung belok kanan, habis itu lewat jalur lain, terus ke atas. Gue langsung langsung diomongin gitu, mau kemana do? Kata Kang Arya. Terus gue bilang kayak aduh gila nih, gue tiba di situ. Gue ngomong kayak waduh nih, tiba-tiba ada yang muncul depan gue, jadi gue ngambil jalur kanan. Terus abis itu kata Kang Arya kayak untung aja lu belok kanan. Emang kenapa? Itu jurang do. Waktu gue lihat, gue langsung kayak aduh gila, ternyata beneran jurang. Abis itu akhirnya ya udahlah, sampai atas, akhirnya sampai camp. Udah sih, itu aja sih. Kalau misalkan di Gunung Sumbing itu sebenarnya nggak begitu serem, cuman cerita kayak gitu doang. Akhirnya kita lanjut ke Gunung Sindoro via Alang-Alang Sewu, kalau nggak salah, Alang-Alang Sewu. Nah di situ kalau gue sih nggak dapat apa-apa, kayak nggak ada cerita mistis sama sekali, aman-aman aja, enjoy. Tapi gue down, emang gue di situ nangis segala macem. Kalian bisa lihat video sendiri. Nah cuman anehnya ini, jadi pas nyampe tenda itu kita sempat cerita kalau misalkan pas gue lagi jatuh itu, pas gue lagi down, gue capek, dia bilang sebelum gue down itu lumayan kayak sekitar, ya lumayan nggak dekat banget dari gue jatuh sih, kayak sekitar 5 menitan naik lah. Dia tuh denger ada suara cowok ketawa ngakak, hahaha, terus teriak. Nah
yang denger itu Iman sama Kang Arya doang, mereka berdua doang. Terus bilang kayak ini nggak bener nih, ini nggak bener. Terus habis itu cuma mereka berdua doang. Nah anehnya ya, kita kan ceritakan di gunung ya, di tendanya itu. Nah pas editor gue lagi ngedit, kita sambil review kan, ini mau dibikin kayak gimana nih, gini. Nah ketika gue jatuh, ketika gue lagi capek itu, ternyata dapet suaranya itu orang ketawa, orang ngobrol, sama kayak orang lagi berdiskusi gitu. Kalian bisa lihat aja langsung, gue kasih nih videonya, cuman gue minta tolong untuk pakai headphone karena suaranya lumayan kecil dan itu kedengaran banget ngakaknya lagi berdiskusi. Dan semangat. Dan gue nggak percaya lu lemah, Bung. Lu mampu, lu kuat. Dan semangat. Dan gue nggak percaya lu lemah, Bung. Lu mampu, lu kuat. Dan semangat. Dan gue nggak percaya lu lemah, Bung. Lu mampu, lu kuat. Lu kuat. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Tarik nafas. Itu di Sindoro, dan gua waktu kaget gitu loh, kayak wow, gila dapet nih suara orangnya. Dan di situ gue posisi di tengah hutan, bener-bener nggak ada orang sama sekali, nggak ada yang lewat, nggak ada yang apa, bener-bener kayak ya udah. Dan anehnya waktu gue nyampe, kalau seandainya kayak gitu, waktu gue nyampe camp sampai tenda itu, sebelum bangun tenda gue turun duduk gitu, itu sama sekali sunyi, nggak ada suara apa-apa. Ya itu dia, makanya kayak aneh banget. Dan waktu gue jatuh itu ya, waktu gue kecapean, itu jelas banget ada suara orang ketawa dan berdiskusi dan rame banget, kayak sekitar 3 orang 4 orangan, cowok semua, suara cowok, nggak ada suara ceweknya. Dan sama cerita orang hilang, ya ada orang hilang. Jadi waktu pas naik itu kita nemu grup sama orang hilangnya itu, dia tuh sekitar 3 hari 2 malam. Kalian bisa nonton aja sendiri, ini klipnya, ini orang hilang juga. 2 hari. Terus tadi ketemunya di mana? Tadi enggak, untung masih ada orang tadi. Manggil. Kirain kan orang nyaut kan. Malah ternyata Nggak ada makan, udah makan? Udah. Minum juga udah? Oh. Nggak ada pohon yang agak 3 hari mas. Di atasnya 2 hari mas. Di atas mana? Nggak, posisinya itu mas tuh jatuh apa gimana? pas ngajak Kan turun. hari Kamis tuh mau turun anitnya. Tapi kepleset mas, jatuh. Oh, kepleset di bagian. Oh, bukan masuk ke kawah gitu. Bukan. Oh, gue mikirnya masuk ke kawah. Kayak Balik bikin aku. tulisan itu ya. Iya. Terus bangun-bangun udah gelap. Terus. Tapi ingat nggak waktu keprosot gitunya? Ya enggak mas, Gelap pokoknya. gelap mas. Pasrah udah mas. Nih jadi kan cerita jatuh nih. Dadar. Hari Kamis. Hari Kamis tuh. Pingsan. Iya. Bangun. Kamis udah gelap. Bangun tuh hari yang sama. Iya. Malam udah gelap. Terus aku nyari tempat itu buat bikin camp-campan. oh, wah gila dingin banget pak. Ayo apa naon? Satu. Tapi sempet nyimil sesuatu nggak? Atau nggak sama sekali? HP gue tuh udah airnya itu udah kena embun kan, terus mati. HT juga jatuh juga. Tapi waktu ke puncak maksudnya bawa logistik kayak minum. Bawa snack sih. Botol juga jatuh pas barang itu.
Nah, setelah dari situ kita lanjut ke Gunung Selamat. Sebelum Gunung Selamat, jujur aja emang gue ngincar di Gunung Selamat itu mistis. Karena gue ngerasa kayak gimana ya, kayak naik gunung gak ada cerita mistis tuh kayak kurang aja gitu. Dan banyak teman-teman gue yang naik gunung, ketika mereka naik gunung, mereka punya cerita mistis, pasti ada cerita mistis. Dan gue selama gue naik gunung, cerita mistisnya itu bener-bener kayak Ayah Sumbing itu cerita mistis kenanya, cuman nggak kerasa gitu cerita mistisnya. Dan di Selamat gue minta ke Kang Arya untuk bawain gue tempat yang serem, karena katanya Selamat terkenal mistisnya. Dan gue minta jalur yang serem, yaitu akhirnya dibawa ke Gunung Selamat via Permadi Guci. Katanya ini jalur baru dan gak banyak orang tahu, dan kita mau coba juga sekalian review trekkingnya kayak gimana. Nah, sebelum kita cerita, kalian mending nonton dulu klipnya kayak gimana, biar kalian juga ngelihat nostalgia waktu go hiking itu kayak gimana. Oke, klip. Kalian udah lihat kan kayak gimana? Nah, kita cerita mistisnya di sini. Ini Gunung Selamat, gue akuin gunung paling serem yang pernah gue daki selama pendakian. Di Gunung Selamat ini kita berangkat jam 1. Enggak deh, kita nggak berangkat jam 1, kita berangkat jam 2. Kita berangkat jam 2, gue minta maaf. Kita berangkat jam 2. Kita berangkat jam 2, habis itu kita trekking, nyampe pos 2 itu sekitar jam 4, jam 5. Nah, sekitar jam segituan sebelum maghrib aja. Pertama kan kita ngobrol dulu, itu ada di video gue ngomong sama grup gitu, siapa aja sih di sana. Habis itu di atas ada berapa orang, ada berapa grup, nanya, ada 2 grup. Nah, setelah 2 grup itu kita ngobrol, habis itu nanya, "Mas, di atas ada orang, Mas?" "Ada, Mas, 1 tenda, Mas," dia bilang gitu. Nah, terus habis itu, "Berarti ini 1 grup doang nih?" Terus kata dia, "Ya nih, tinggal 1 grup." Habis itu Masnya deh, "Berarti 2 grup," dia bilang kayak gitu. Nah, Masnya ini ngasih tahu kalau misalkan trekking jangan terlalu malam, dia bilang gitu. "Mas, jangan terlalu malam, Mas, karena dia bilang hutannya rimbun banget," dia bilang kayak gitu. Habis itu kita kayak oke, kabarin doang lah, saling tahu satu sama lain. Nah, setelah dari situ akhirnya udah mulai maghrib. Habis itu kita sekalian nunggu sampai Isya. Jadi maghrib lewat, kita masih di pos 2, Isya lewat, masih di pos 2. Karena kalau azan kita nggak berani untuk trekking. Jadi setiap azan kita selalu stop. Nah, dari situlah kita istirahat lama. Akhirnya kita trekking malam lah. Di trekking malam ini gue ngambil footage dan kalian bisa lihat sendiri ketika sinematiknya itu trekking malam. Setelah jalan dari situ 1 jam pertama kita aman, gue ngasih tahu keadaan kayak gimana. Oh, ternyata hutannya masih rimbun. Wah, gila, ini tebel banget. Gue di situ juga ngomongnya juga kemana aja. Gue ngomong, wah, ini ngeri juga, serem nih. Terus posisi gue ketiga. Jadi pertamanya itu Kang Arya, kedua David, ketiga gua, keempat Kang Iman. Itu posisinya ketika kita lagi trekking. Nah, setelah dari situ 1 jam pertama kita aman. Habis itu gue ngerasa kayak trekking malam itu gue ngerasa berat banget, kayak tas gue nih berat banget. Habis itu ya gue ngomong kayak, aduh gila, ini capek banget, berat. Gue di situ nggak mikirin wah ini berat mungkin gara-gara ada orang, nggak, sama sekali nggak ada. Gue ngomong berat dikarenakan hujan. Jadi posisi pasti berat dong, capek, jaket berat, habis itu juga tasnya berat. Jadi di situ posisi badanku sakit banget, berat gitu, berat gitu, perjalanan tuh kayak berat banget. Nah, setelah dari situ 1 jam pertama perjalanan, nah habis itu udah mulai mendekati 30 menit lah, mendekati pos 3. Nah,
disitulah posisi. Gila, gue nih selalu merinding kalau cerita ini. Nah, jadi cerita kayak gini. Ketika 1 jam pertama jalan, Kang Iman ngomong astagfirullahaladzim. Wah gila, suara coyote. Wah ini ngeri nih, dapet nih vibe-nya nih, dapet seremnya nih. Wah, gue di Amerika ini bener-bener kayak jarang banget ngerasa takut, apalagi karena setan. Nggak ada banget gitu. Nah, Kang Iman nih ngomong astagfirullahaladzim. Dia ngomong kayak gitu. Terus gue kayak ngelirik ke belakang kan, gue ngeliat belakang. Kang Iman gak apa-apa. Terus Kang Iman jawab, gak apa-apa kok, kita trekking lagi lah, kita lanjut lagi lah. Ngomong lagi astagfirullahaladzim, makin keras. Gue ngerasa gue nyalain video. Gue gak tahu itu ke-record atau enggak. Ternyata gak ke-record. Gue ngerasa gue nyalain video ketika gue denger astagfirullahaladzim kedua. Gue balik lagi lah. Kang Iman gak apa-apa. Kang Iman udah mulai rada ke bawah gitu, kayak orang kesakitan si perutnya, kayak megangin perut gitu. Kang Iman gak apa-apa, ini cuman kecapean, tadi kita kebanyakan makan, dia bilang kayak gitu. Kita trekking lagi lah. Wah, di situ gue udah mulai merinding. Kang Iman ngomong lagi astagfirullahaladzim. Gue di situ merinding banget kan, ngedown. Gue bilang ini ada yang aneh nih. Ketika gue ngeliat belakang, ngeliat Kang Iman gak apa-apa. Terus habis itu, merinding. Kang Iman gak apa-apa. Terus kata Kang Iman, wah muka dia pucat, kayak dia ngeliatin gue aja. Terus habis itu gue ngeliat belakangnya Kang Iman. Ketika gue ngeliat belakangnya Kang Iman, gue ngeliat makhluk gede banget, pakai pakaian putih kayak kuntilanak, tapi badannya gede banget. Itu mungkin 2 meteran, tinggi banget, gede. Abis itu rambutnya itu rada keriting gitu ke belakang. Abis itu sampai ngelebar sampai pundaknya dia. Jadi rambutnya itu gede banget. Gue nggak tahu itu makhluk apa. Gue ngeliat mukanya gelap banget dan matanya itu merah. Matanya merah kayak, gue nggak tahu dia melotot atau gimana, tapi bersinar merah gitu. Wah, di situ gue langsung cepet balik. Gue langsung doa astagfirullahaladzim ya Allah, karena itu wah gimana sih, 4 tahun gue nggak pernah ngeliat kayak gitu, nggak pernah ngeliat mistis. Nah, gue nih langsung teriak, langsung manggil David sama Kang Iman. Ngumpul. Gue ngajak ngumpul. Akhirnya ngumpul, gue ngomong, ini nggak bener nih, ini ada yang aneh. Cerita Kang Iman nih kenapa-napa nih. Habis itu bilang kasih minum. Habis itu Kang Arya ngomong kayak, oh iya, ya udah, istirahat dulu di sini sebentar. Kasih minum. Akhirnya Kang Iman minum duluan. Habis itu David minum duluan. Habis itu gue. Nah, ketika gue minum, kan gue minum botolnya besar gitu ya, pasti kayak gini dong, nggak mungkin kayak gitu. Glek. Gue ngelihat depan. Nah, samping gue ini David, depan gue ini Kang Arya. Gue ngeliat di belakangnya Kang Arya ada orang lewat, cepet banget larinya. Set, ada orang lewat. Terus habis itu gue langsung di situ teriak, anjing. Gue ngomong, anjing, apaan tuh anjing, gila serem banget itu, serem banget ada orang lewat. Wah, gue langsung nunjuk dan gue ngomong gimana ya, tanpa disadari gitu. Maksudnya ngomong kayak gitu langsung otomatis saking takutnya. Anjing, itu ada yang lewat, gila itu serem banget, gila serem banget. Langsung Kang Arya ngegeplak tangan gue. Udah Dok, nggak apa-apa. Udah yuk, kita lanjut lagi, kita nggak bisa diem di sini kelamaan, dia bilang kayak gitu. Wah gila, merinding banget ya Allah. Gila itu serem banget. Nah, seketika dari situ lanjut lagi lah. Akhirnya kita lanjut, gue ngomong, kita dempetan, pokoknya tempel-tempelan, nggak boleh pisah, takutnya kenapa-napa. Karena gue mikir, ini Kang Iman kalau kerasukan badannya besar, kita nggak bisa ngontrol gitu loh. Wah, di situ tuh udah gue mau nangis tapi ya nggak bisa nangis gitu loh.
akhirnya gimana pun caranya kita harus nyampe pos 3. Wah di situ gue nunduk ke bawah, zikir aja selama perjalanan. Kita jalan lah 1 jam pertama, kita jalan. Habis itu gue ngerasa kayak dari kepala sampai ubun-ubun tuh berat banget, panas banget, terus merinding banget. Dan di situ tuh bikin gue pengen ngelihat atas. Awalnya itu gue nggak mau ngelihat atas sama sekali, gue pengen udahlah ngelihat bawah aja. Tapi gue pengen ngelihat atas, akhirnya gue ngelihat atas pelan-pelan. Gue ngelihat atas, gak lama, wah gue langsung zikir. Lu tau apa yang gue lihat? Di atas itu rame banget, itu rame banget. Ada yang pakaian putih, ada yang hitam, bentuk hitam, ada yang wah, gue ngeliat atas, astagfirullahaladzim ya Allah, astagfirullahaladzim ya Allah, ya Allah astagfirullahaladzim. Wah itu banyak banget. Dan mereka tuh di pohon-pohon ada yang ngeliatin. Gue tuh yang gue lihat, pokoknya yang gue lihat itu gue masih ingat banget. Ada yang di pohon, cewek ngeliatin aja, ngeliatin kita, ngeliatin bawah gitu. Terus ada juga cewek yang lagi tiduran gitu, kayak kelelawar, rambutnya jatuh. Dan gue juga ngeliat ada pocong. Wah rame banget itu, dan matanya pada merah gitu ngeliatin kita gitu loh. Terus gue kayak astagfirullahaladzim, wah gue di situ udah mau nangis, udah kayak ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, selamatkan kita. Gue di situ ngomong ke David, lu rasain apa yang gue rasain nggak? Terus habis itu David ngomong kayak iya bung, udah bung, jangan banyak ngomong bung, fokus aja. Akhirnya gue kayak ya udahlah, fokus sampai ngeliatin bawah, zikir aja selama perjalanan. Akhirnya Kang Arya teriak, pos 3 udah nyampe nih. Akhirnya kita nyampe di pos 3. Di pos 3 kita nyantai, kita buka tenda nih, kita cepet-cepet buka tenda. Mereka pada buka tenda, mereka pada bangun tenda. Gue main api paling beban. Main kayak ngumpulin ranting-ranting, nyalain apinya. Habis itu udah nyala lah, udah dibangun juga tendanya. Posisi tendanya itu kayak gitu, kayak gini nih. Ini tenda gue, belakangnya itu tenda Kang Arya, Kang Iman. Habis itu sebelah tenda itu rerumputan tinggi sekitar seperut lah. Sebelahnya lagi pohon besar banget itu pohon. Nah, posisi gue sama Kang Iman itu sekitar 3 meter 5 meteran, lumayan jauh. Habis itu Kang Iman ini, jadi kita nyewa dua tenda. Kang Iman itu untuk kapasitas 2 orang, kita kapasitas 4 orang. Jadi Kang Iman sama barang-barang itu di Kang Iman, tas-tas yang lain. Habis itu di tenda kita Kang Arya, David, gua sama kamera, semua ada di situ. Di situ gue cerita dengan keadaan perjalanan trekking malam kayak gimana. Habis itu kita ngobrol, ini gunung serem banget sih, gila. Wah, kita cerita lah di situ. Habis itu semua nggak ada yang berani cerita tentang cerita seremnya. Dan gue ya gitulah, gue mencoba untuk mancing, nggak ada yang berani cerita. Akhirnya ya udahlah, kita tidur. Nyampe sana tidur itu sekitar jam 11 malam. Ya malam banget, emang malam banget. Ditidur jam 11, gue mimpi gak karuan. Gue gak ingat mimpi apa, pokoknya gue mimpi gak jelas banget. Dan gue bangun jam 12:30. Lu tahu apa yang gue rasain? Aduh, selamat pagi guys. Gila, kita nih mau summit, cuman kita banyak banget cobaan. Sekarang nih jam berapa? Jam 4. Kita dari tadi, dari jam 3 kita udah bangun. Kita ngobrolin sesuatu hal yang gak masuk di akal. Masuk di akal. Jujur aja, kita semua di sini berempat mentalnya udah kena. Dari pertama kali kita naik gunung, gak ada yang namanya enjoy kayak Sumbing Sindoro, dimana kita bisa ketawa-ketawa, ngobrol segala macam. Tapi
di gunung ini semua nggak tenang. Oh, di treknya kemarin sunyi anjing. Semua nggak tenang. Dengar romong. Bener-bener kayak tiap kali tuh gue merinding, gue nggak bisa tidur. Jam 1 tuh, tenda tuh digubak-gebuk, bener-bener kayak ada suara inilah, ada suara itulah. Ada yang orang jalan di belakang. Aduh, gue merinding lagi. Pokoknya nggak tenang lah. Jadi kita tadi itu mau berangkat jam setengah 4 jam 4-an kita mau berangkat. Cuman kita jujur aja nggak ada yang berani trekking malam lagi. Belum ada yang siap lagi untuk keluar dan jalan ke atas karena gue akuin selamat, gue akuin lu punya gunung kacau. Selamat. Dari pertama kali kita jalan tuh awalnya kita masih bisa enjoy. Pas di pohon pinus tuh masih wih keren ya. Pas di sungai wih masih menikmatin. Pas di sungai masih kayak wih kita udah kayak di Kalimantan ya. Banyak sumur. Jebret pas masuk pos 2 di mana ini pas masuk ini sih sebenarnya yang sedikit kena tuh hutan lumut. Udah masuk hutan lumut ke 30 menit masuk hutan lumut. Pas udah apa sih yang ini gede itu loh. Yang pas yang pohon gede yang sinamatik itu pohon gede, dari situ langsung jebret. Gak ada yang ngobrol. Sampai pos 2 gak ada yang ngobrol. Bener-bener kayak diem fokus ngeliatin bawah. Kenapa ngeliatin bawah Anda? Anda kenapa ngeliatin bawah Anda? Jujur aja saya udah berapa kali pendakian dan trek malam tuh bagi saya udah hal yang biasa. Maksudnya biasa di 100% pendakian saya mungkin bisa dibilang 80%-nya trek malam semua. Tapi trek di sini tuh waduh. Saya walaupun landai treknya enak tapi beda lah. Kalian bisa cobain sendiri. Ini bukan lebay, ini realita, ini yang terjadi dan memang seperti ini. Kita pun sampai sekarang masih menimbang-nimbang untuk perjalanan, masih runding. Pokoknya mah doain guys buat kalian yang nonton. Semoga kita selalu diberi keselamatan dan kelancaran. Kalau Anda gimana pesan-pesan Anda? Mental down banget. Marah ya? Iya. Ini mah udah nggak bisa diungkapin kata-kata. Iya. Jadi gini loh teman-teman. Kayak emang ya dalam arti kayak ini lebay banget, masa sih cuman ke atas doang nggak bisa. Bukan masalah kita bisa ke atas, cuman kita bisa. Cuma masalahnya itu mental kita yang nggak bisa gitu loh. Kalau kita ke atas kita bisa, kita kuat banget malah untuk ke atas karena istirahat juga udah lumayan ya Pak ya. Betul. Dibandingkan gunung yang 2 kemarin. Dibanding gunung yang 2 karena apa? Jalanan landai, enak sebenarnya, treknya enak banget, banyak bonusnya. Tadi dari awal pinus, hutan, habis itu sungai, bener-bener kayak hutan lumut, landai, enak segala macem. Cuma masalah mental kitanya udah down. Dimana mental kita down, badan kita juga nggak bisa gitu untuk bergerak. Untuk kayak gitu dan ya kita nggak enjoy gitu loh. Kita udah nggak menikmatin sih. Kita nggak nikmatin. Kita udah trekking malam dan kita udah tahu trekking malam kayak gimana. Jadi kita nggak mau untuk trekking malam lagi karena kita udah down. Kita udah tahu trekking malam itu seperti apa. Gimana Pak? Menurut Bapak? Bapak paranormal bukan? Kalau menurut saya sih semalam itu normal aja. Cuman yang nggak normal itu suasananya itu loh. Suasananya dingin, hujan, gemericik, wah udah itu. Terus jadi sugesti kita kemana-mana. Walaupun ada sekolebat cuman lewat doang. Sekolebat apaan Pak? Itu Pak, apa burung. Pak David gimana Pak David? Gimana apanya? Untuk pengalamannya dan kesan-kesannya untuk hari ini khususnya. Hari ini dan malam kemarin. Sangat ya dibilang menyenangkan tapi ada beberapa sih yang ke hatinya tuh gitu. Ngeri banget gitu ya. Tadi malam saya sempat berjalan di trek tuh gak mau ngelihat kanan kiri, fokus aja ke bawah terus. Ya Kenapa tuh?
Kenapa? Alasannya Nah, apa? alasannya apa, Pak? Penonton pengen tahu dong Apakah alasannya memang apa. yang Bapak rasakan tuh angker atau merinding atau Bukannya angker, kamu tahu CCTV banyak yang lihat gitu loh. Oke. Jadi Ya, dan juga kalian harus tahu di trekking malam ini banyak banget yang ngikutin. Ini ya nggak apa-apa lah, udah siang ini kan udah enak untuk diobrolkan. Cuma banyak banget yang ngikutin dari pihak belakang maupun depan, kanan kiri. Wah, berbagai arah tuh kayak kita tuh diliatin dan kita nggak berani untuk ngeliat atas, kanan kiri ataupun belakang. Kita hanya fokus ke bawah, ke jalan, gimana pun caranya kita nyampe pos 2 ya. Pos 3. Pos 3 dan cepet-cepet nginiin tenda karena kita nggak tahu kenapa. Saya jam 1 bangun dikarenakan mimpi buruk yang nggak jelas, nggak karuan. Kalau Anda kenapa bangun? kalau saya memang dari awal sih memang tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Kalau Anda kenapa bangun? Jam Sama. 1. Gini benar-benar jam 1 semuanya bangun loh ini. Saya tiba-tiba gak tahu kenapa, mimpi enggak, tidur gak enak, jual kebangun. Dong, kalau kamu? Saya mimpi basah, Bung. Enggak, saya nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur semua ya? Apa yang ketika Bapak rasakan ketika Bapak di dalam tenda? Oh, ada suara-suara ya. Suara apa tuh? Oke. Suara orang melangkah dari luar. Iya, dan kalau aku sih aku nggak tahu sih ini hewan atau apa. Cuman dari sebelah tuh kayak di Itu positif thinking aja. gitu. Terus habis itu kayak ada yang jalan-jalan tapi aneh masalahnya kalau misalkan seandainya tuh kasih lihat tuh. Itu kan pepohonan ya. Ya, Kayak apa sih namanya? rumput-rumput. Kayak rumput-rumput. Nah itu tuh kayak jalan-jalan gitu, kan nggak jelas gitu loh. Padahal sebelahnya itu langsung rumput tinggi gitu. Cuman kayak kerasa banget jalan terus mainin ininya, terus habis itu kresek. Terus ada yang kayak gitu. Ya mudah-mudahan itu binatang lah gitu loh. Cuman aku positif thinking aja binatang. Cuman masalahnya ya emang takut, gimana lagi gitu loh. Lu tahu nggak Kang Iman? Ternyata nggak dengerin ya, dikarenakan gue berisik dia bangun. Kang Iman ini si pintunya, si zippernya itu nggak jalan. Jadi dia itu pakai sesuatu untuk nutupin si zippernya ini. Dan itu tuh kelihatan gitu loh. Dia ngeliat tenda gue. Ketika dia bangun dia ngintip. Lu tau nggak dia ngeliat apa? Dia ngeliat ada kakek-kakek pakai tongkat, pakai jubah putih. Habis itu kakek-kakeknya itu diem ngeliatin tenda kita. Jadi dia tuh diem ngeliatin tenda kita dan dia berdiri ngeliatin aja. Dan dia ceritanya itu waktu di bawah. Ini versi Kang Iman nih. Nah setelah dari situ kita bikin plan 2 orang naik, 2 orang turun. 2 orang karena kita nggak punya makanan lagi gitu loh. Kehabisan makanan. 2 orang naik, 2 orang turun. Gue bilang enggak, gue nggak mau. Kita semua naik. Terus makanan gampang lah, kita bisa pinter-pinteran. Cuman gue gak mau pisah-pisah kayak gini karena takutnya itu ya gimana dong, udah gunungnya sepi, gak ada orang, disuruh pisah ya gue gak mau dong. Akhirnya ya udahlah, tidur lagi lah jam 7 tuh. Akhirnya kita bangun jam 8, kita azan. Itu kabut tebel banget pak, ya kalian bisa lihat sendiri. Akhirnya kita azan. Habis azan ya udahlah kita lanjut lagi. Ini Allahu alam, kalian percaya nggak percaya, ketika habis azan kita trekking, gue ngerasa aneh banget dikarenakan gue ngerasa sekeliling kita ini kabutnya itu nggak begitu tebel dan arah depan itu tebel banget. Dan Kang Iman juga ngerasa katanya waktu pas di bawah dia cerita, pas dia kan paling belakang, pas dia stop dia ngeliat belakang itu tuh kayak si kabutnya itu ke arah atas gitu loh, nggak ngedeketin Kang Iman, ke arah atas. Itu Allahu alam itu ya. Kalau gue cuma ngerasa kayak ih kok aneh banget ya, di kita itu kayak clear tapi di depan itu tebel banget gitu loh. Akhirnya ya udahlah, kita coba untuk berusaha nggak trekking malam lagi. Kita udah takut, jadi kita bikin sampai pos 5 camping 2 itu di bawah jam 4, jam 5. Akhirnya kita di pos 4 kita ketemu tenda. Wah gue di situ senang banget ketemu tenda tuh. Wah tapi kita panggil nggak ada orang. Ya udah kita mikirnya summit lah, lanjut lagi lah.
sampai mau pos 5. Sebelum pos 5 akhirnya kita ketemu orang itu. Ada cewek ada cowok. Jadi cewek cowok nih, dia tuh naik. Kita tanya gimana pak naiknya di atas. Dia bilang badai pak. Aduh nggak dapet nih mas, badai mas. Pokoknya kalian hati-hati ya mas ya, kalian harus nempel terus. Kita dikasih masukan untuk nempel terus, jangan jauh-jauhan. Abis itu gimana mas trekkingnya? Ya lumayan mas, berat mas, apalagi mas bawa tas lagi. Dia bilang kayak gitu kan. Akhirnya kayak ya udahlah, emang dari pos 4 ke pos 5 berat banget bener kayak nanjak gitu, nggak berhenti nanjak. Dan gue bawa tas dan bawa barang banyak, wah capeknya gokil. Dan kita maksain untuk di bawah jam 4. Akhirnya nyampe lah di pos 5. Lanjut lagi nyampe pos 5, kita buka tenda. Gue pengen kebelet kencing nih. Itu sekitar jam 7-an gue kebelet kencing. Akhirnya gue ke atas lah. Jam 7-an kebelet kencing, gue kencing. Wah, waktu gue keluar itu tuh gelap banget dan kabut. Wah, gue langsung merem. Wah, gue kencing aja gue merem, takut banget itu. Wah, kencing gue dicepetin kayak, lu tau gak sih yang kayak pedennya itu ditekan langsung, wah cepet-cepet ini. Dan itu ya itulah, nggak bersih gue. Wah, kayak kencing kemana-mana, gue udah nggak peduli. Nyampe bawah, wah gila pak, lu lihat deh di luar kayak gimana, gelap banget. Itu posisi masih berempat di dalam, gelap banget. Hujan lah, turun hujan. Habis itu Kang Iman itu ngambil barang pas hujan tuh, ngambil barang. Akhirnya balik lagi, dia tutup. Dia bilang kayak udahlah bodo amat, hancur deh tendanya. Akhirnya hujan, kita makan bareng, langsung geledek keluar. Itu sekitar jam 8-an, jam 8, jam 9. Oke teman-teman, aku mau cerita sedikit nih. Pas tadi kita makan, tiba-tiba geledek, cekir. Terus pas kita keluar tadi mau ke toilet, ini di luar nih udah kabut dan aduh ini parah sih. Ini gunung terserem yang pernah gue daki. Gue nggak pernah punya pengalaman kayak gini dari kemarin, alhamdulillah. Cuman hari ini benar-benar serem banget. Kita tidur rame-rame dikarenakan nggak akan bagus ya pak ya, tidur sendiri-sendiri. Astagfirullahaladzim. Ya, kita tidur rame-rame seperti ini. Satu tenda berempat. Kalian denger nggak? Dari tadi kayak gitu. Dari kita makannya gue takut banget. Lu bayangin aja, di situ tuh pos 5 camping 2 itu pembatasan antara tumbuhan sama tanah mati, sama bebatuan tanah mati. Jadi bayangin aja di ketinggian 3000 sekian, 3100 atau 3200 gue lupa. Di ketinggian segitu tenda, pohon cuma satu di depan, hujan, geledek nggak berhenti. Dan gue ngeliat cahaya geledeknya dan gue takut sama petir. Akhirnya kita coba untuk tidur, duar gue geledek tuh. Gue ngeliat cahaya merah, gue ngeliat cahaya putih. Habis itu lu tau gak sih yang kayak geledek sampai si tanahnya itu kayak gempa kecil gitu. Wah, gue udah takut banget. Jadi suaranya itu keras banget dan gue mikir ini gue mati di sini. Akhirnya gue pakai earphone, dengerin lagu, gue voice note keluarga gue voice note orang-orang yang gue sayang. Gue ngasih tahu kalau misalkan gue ketakutan, hujannya gede banget dan wah itu ngeri banget. Di situ gue akhirnya bisa tidur, gue doa aja bisa tidur. Dan ketika gue tidur, gue mimpi aneh banget. Gue mimpi di hutan, wah itu hutan itu pohon-pohon tinggi. Gue ngeliat ada satu orang lari-lari. Gue kejar lah orang itu, gue lari. Habis itu ya gue ketemu orang ini
kecil banget, badannya seperut gua gitu men. Habis itu rambutnya keriting, mukanya rada tua. Habis itu nggak pakai baju, dia pakai celana. Lu tau gak sih kayak orang-orang zaman dahulu gitu, dia pakai celana pendek gitu, pokoknya celana pendek gitu deh. Dia lari-lari, gue lari-lari terus, tunggu siapa kamu, tunggu ini di mana? Gue pengen tahu ini gue posisi lagi di mana karena hutan gitu. Siapa kamu? Tunggu. Akhirnya gue kejar. Dia ngumpet di balik pohon. Gue datengin dari balik pohon, dia lari lagi ke belakang gue ngebalik. Akhirnya dia diem. Terus gue tanya, Anda siapa? Dia nggak jawab. Lu tau nggak dia ngapain? Dia gini, badannya kecil, gini. Terus kayak, Anda siapa? Terus kayak, ngapain? Ini saya di mana? Terus kamu lagi di dunia saya, dia bilang kayak gitu, dunia aku. Terus kayak, ini di mana? Terus dia jawab, aku adalah makhluk kerdil. Ini aneh banget, percaya nggak percaya terserah. Aku makhluk kerdil, dia bilang kayak gitu. Terus bilang, ini ngapain? Ini di mana? Anda lagi di dunia aku, dia bilang kayak gitu. Terus habis itu nggak lama gue teriak, gue pengen balik. Dia ngeluarin dari kantong gitu, ngambil sesuatu, box kecil. Boxnya itu indah banget, diukir gitu. Terus habis itu dia sambil ngasih, sambil joget-joget gini. Bukan joget-joget ya, kayak orang ngajak main gitu loh, kayak mau nggak. Terus gue jawab, ini apa? Terus bilang, mau atau enggak? Kalau mau ambil, kalau nggak mau ya udah nggak usah, dibilang kayak gitu. Terus gue bilang, nggak mau. Gue takut. Di situ gue mikir tuh kayak real man. Gue mikir kayak, kalau seandainya gue buka box itu, gue takut kerasukan. Gue tahu nih orang, nih makhluk nih mau ngasih gue sesuatu gitu loh. Tapi gue tolak mentah-mentah. Ketika gue tolak mentah-mentah, gue bangun. Waktu gue bangun itu jam 1 malam. Persis gue udah kayak, ya Allah, ini lagi. Gue bangunin semua orang karena di situ kita bikin perjanjian, siapapun yang bangun, kita semua harus bangun. Akhirnya gue bangunin satu persatu. Mereka tidur pulas, gue bangunin. Aduh, maafin nih, gue nggak bisa tidur, gue mimpi aneh banget nih. Terus, mimpi apa Bung? Nanti aja ceritanya, ini mimpi aneh banget. Terus habis itu, nah, ada suara orang jalan, suara berisik banget. Orang jalan, rame banget itu jalan. Terus gue bilang, kalian denger nggak? Terus kayak Kang Iman langsung zikir, sholawat. Habis itu gue bilang kayak, kalian denger nggak? Iya ini denger. Wah gila ini, aduh gila serem banget. David ngomong gitu, ini serem banget. Gue bilang, ya Allah, gue ikutan zikir lah, ikutan sholawat sama Kang Iman. Akhirnya sholawat lah kita bareng-bareng. Jadi bener-bener kayak, wah itu suara, gue denger suara orang ngomong, gue denger ada suara orang kaki jalan gitu. Suara ngomongnya itu ngomong bahasa, wah gue nggak tahu itu bahasa apa, nggak jelas banget, kayak wah, tapi ngomong jelas gitu loh. Terus gue kayak, wah ini jam 1 lagi, wah gue udah takut banget. Kang Iman ngomong, kalian denger nggak? Kang Arya ngomong, iya Man, gue denger banget Man. Habis itu gue jawab, enggak, gue nggak denger apa-apa, gue emang nggak denger apa-apa. Ya udah Bung, kita tidur aja Bung, ini nggak bener Bung, udah cepet tidur aja. Ya udahlah, akhirnya itulah, gue pakai earphone dengerin lagu, tutup mata, ketiduran lah gue. Kita bangun jam 4 kita bangun, jam 4 atau jam 3 gitu kita bangun. Langsung Kang Arya ngebangunin, Bung bangun Bung, ayo samit. Ya itulah gue videoin, ayo samit, ayo kita berangkat. Di situ gue udah maksain diri, gue di situ posisi takut. Akhirnya kita azan bareng-bareng, untuk karena kabutnya tebal banget, kalian bisa lihat sendiri di video Gunung Selamat itu. Akhirnya kita samit, nggak ada terjadi apa-apa. Kita samit di atas, nyampe atas itu sekitar jam 7. Akhirnya kita azan lagi di atas. Habis itu setelah azan, jadi setiap sudut, selatan, timur, barat, utara, kita azanin bareng-bareng. Wah di situ gue nangis Pak, indah banget itu. Gue nangis
nangis dikarenakan gue mikir, ya Allah, gue harusnya meninggal di sini, tapi gue masih dikasih nyawa. Ya Allah, makasih. Sambil azan itu gue nangis. Sayang banget nggak divideoin, padahal itu momen indah banget, tapi nggak gue videoin. Akhirnya jam 8 kita vlogging lagi. Gue ngasih tahu kalau misalkan itu tuh kabut masih tebal. Kalau jam 9 nggak ada, kita turun, dikarenakan kabutnya tebel. Jadi ya nggak dapat footage gitu loh, nggak dapat drone, nggak dapat apa. Alhamdulillah 30 menit setelah kita azan, angin kenceng ngeluarin itu kabut dan apa namanya, kabut semua keluar, kebawa angin lah. Akhirnya indah langsung. Wah, di situ gue seneng banget, bahagia banget. Langsung cepet-cepet mainin drone. Langsung gue pas pulang GoPro. Ya udahlah, itulah hasil dari sinematiknya. Setelah dari situ kita turun ke bawah. Kita sama sekali nggak makan. Langsung dari tenda kita cepet-cepet nyampe tenda, kita cepet-cepet turun. Wah, di situ kita ngomong, oke, kita nggak boleh sampai jam 5 gimana pun caranya, nonstop. Itu gue capek, gue lapar, gue haus sih nggak ada yang masih ada minum karena banyak air, capek dan lapar. Wah, gue udah kayak ya udahlah, wah gue udah halusinasi. Tapi jujur, ternyata hutan lumutnya indah. Wah, indah banget. Gue udah nggak peduli dengan vlogging karena gue pengen nikmatin momen juga. Wah, gue seneng Snapchat, Instagram. Akhirnya gue bikin kayak happy vibe. Wah, gue seneng banget di situ. Wah, seneng banget. Akhirnya kita nyampe bawah sampai pos 1 kita turun lagi. Akhirnya dibuka camp itu. Inilah kita nyampe itu sekitar udah mulai sore, jam 4 kita nyampe. Orangnya itu nungguin dari jam 2 di pos 1 untuk ngejemput kita karena orang bawah khawatir karena hujan gede banget. Kita turun lah. Nah, pas turun itu gue cerita, Pak, ini gunung serem banget ya, sama tukang ojeknya sambil turun. Iya mas, kenapa mas, digangguin mas? Iya mas, gila, saya digangguin gila-gilaan. Terus dijawab, pasti mas digangguin sama ini ya, cewek sama kuntilanak matanya merah ya. Di situ gue bilang kayak, loh mas kok tahu sih? Iya mas, biasanya orang yang digangguin sama mereka. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya ya udahlah, di bawah langsung gue cepet-cepet mandi air panas. 2 hari gue nggak mandi. Harusnya itu 3 hari gue nggak mandi. Harusnya itu 1 malam langsung turun. Akhirnya kita 2 malam. Sampai bawah ditanyain, gimana mas? Dapat mas mistisnya? Wah pak, dapet banget pak. Ini gila, serem banget pak. Ini mistisnya gue dapet banget pak. Dicerita lah di situ. Setelah mandi kita cerita sambil ngebuka videonya, sambil kita review bareng-bareng. Dan lu tahu apa? Setiap pos yang kita berhenti itu tempat angker. Siapapun itu yang di Guci, lewat Permadi Guci, cobalah di pos 3. Di pos 3 di pohonnya itu katanya itu angker. Dan pos 2 ke pos 3 itu angker. Gue dapet di situ. Di pos 5 angker. Dia bilang, jadi gue gue tahu itu semua dari apa? Orang yang ngebuka jalannya. Jadi orang yang ngebuka jalannya cerita waktu nonton, mas, dia ngomong, mas, tenda di situ mas. Wah itu mah angker mas. Dia bilang kayak gitu. Bilang, ya saya mana tahu mas, saya udah capek, udah nggak tahu. Gue ceritalah. Terus gue jawab, pak, bapak percaya nggak dengan cerita kita? Jangan cerita aku. Ya kita lah bareng-bareng kita cerita. Ya emang itu mas yang ngehuni. Dia bilang gitu. Emang banyak yang ngehuni. Terus habis itu terus dia jawab, dari awal mas berangkat itu mas tuh diikutin. Terus habis itu kayak gue jawab kayak, diikutin siapa mas? Baik kok mas orang yang ngikutinnya. Dia bilang kayak gitu. Akhirnya kita cerita-cerita. Gue nanya, nah Kang Iman ngomong, pak, saya ngeliat kakek-kakek pakai jubah putih bawa tongkat, itu siapa? Dia bilang kayak gitu. Terus habis itu dijawab lah, ya itu mas yang ngikutin kalian mas. Itu juga. Dia bilang, oh diikutin sama dia. Ya dari awal pas berangkat ya itu kalian tuh diikutin sama orang itu.
Terus dia bilang, tapi baik kok mas, yang orang itu yang ngejagain, dia bilang kayak gitu. Terus karena orang ini juga dia dapat jalan dimimpin sama kakek-kakek ini. Emang kakek-kakek ini tuh yang ngejagain daerah situlah, pokoknya gunung situ. Gue nggak tahu dia ngejagain gunung atau gimana, tapi dia ngejagain daerah situ. Akhirnya satu persatu Kang Iman, lu tahu Kang Iman astagfirullahaladzim pertama dia ngelihat apa? Dia ngelihat ada warna putih masuk ke badan. Astagfirullahaladzim kedua dia ngelihat kerdil. Dia ngelihat makhluk kerdil. Itu persis apa yang gue mimpiin. Cuman bedanya gue nggak ngelihat mukanya, itu jelas gue lupa ingat. Dan tapi dia specifically dia ngomong kupingnya itu kayak segitiga gitu deh. Terus habis itu mukanya rada tua, habis itu keriting, dia ngerangkak ngejar-ngejar kita. Nah habis itu astagfirullahaladzim ketiga sama apa yang gue lihat gitu loh. Wah gila, itu serem banget. Itu dari Kang Iman cerita kayak gitu. Sama cerita pas ngelihat itu kakek-kakek berdiri di depan tenda gue, ngeliatin aja katanya. Dan Kang Iman juga ngomong, ingat nggak di pos 5 yang kita ngomong, denger nggak? Terus habis itu ternyata dia dengerin apa? Gamelan. Di bukit gunung gamelan dimainin. Alhamdulillah gue nggak denger dan gue nggak tahu gamelan itu kayak gimana. Akhirnya ya gue searching YouTube, oh ternyata gamelan. Wah gila, itu Jawa ya, kalau nggak salah musik Jawa, mereka mainin gamelan. Wah gue senang banget gak denger. Gue bilang masa sih? Terus bilang iya. Terus gue nggak percaya. Kang Arya ngomong iya gamelan dimainin di situ. Pantes banget. Terus bilang terus ceritalah, Bapak tahu Mas tahu nggak pos 5 ini adalah pintu, dia bilang gitu. Pintu apa? Ya itulah pintu perpisahan antara tumbuhan sama mati. Terus pintu goib, pintu apa, dia ceritalah. Sebisa gamelan. Ya itulah ceritanya itu kayak gitu. Dari gamelan itu katanya itu pasar setan, ada yang ngomong kayak gitu. Terus juga macem-macem ya, gue nggak tahu sama sekali tentang kayak gitu. Dan David ngeliat di atas Kang Arya, dia ngeliat cewek ngikutin. Wah pokoknya serem banget. Gue di situ nanya, Pak kenapa sih aku kasih lihat kayak gitu, seserem itu? Emang orang lain kasih lihat nggak sih? Ya dijelasin lah, Mas ini dari awal emang pengen ngeliat mistisnya kan. Ya itulah dikasih lihat sama Gunung Selamat. Wah kapok sih gue. Nah pas dari bawah kita cerita, Pak Burham, gue cerita juga ke Pak Burham. Habis itu dia cuman ketawa senyum-senyum. Ya mas, itulah makanya jangan sepelein Gunung Selamat. Itu salah gue di situ. Itu pengalaman paling serem yang pernah gue dapet selama gue hidup. Dan itulah yang gue lihat, banyak banget, rame banget, diikutin, digebak-gebuk. Wah gue di situ. Dan kalau kalian nggak percaya, gue besok pagi mau nelpon Pak Burham untuk verified apakah itu semua benar atau hanya rekayasa gue cerita buat-buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Burham, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik mas. Kabar baik. Gimana? Gimana? Kabar di sana gimana sekarang? Aman? Aman. Ini di mana sekarang Mas Dodo? Ini aku lagi di tenda depan rumah. Ini lagi di backyard. Abis itu lagi bikin konten. Oh, gitu. Jadi aku tuh lagi cerita serem di mana namanya, di Gunung Selamat itu. Kan aku kan udah cerita ke Pak Burhan tuh waktu pas di mana namanya, pas di bawah itu yang kita udah nyampe kan, aku cerita tuh di pos awalnya itu kan. Nah, aku pengen bukan verifikasi sih, lebih tepatnya mau ngasih tahu ke orang lain kalau misalkan cerita aku tuh bukan cerita buat-buat gitu kan. Ada tuh orang yang cerita buat-buat. Nah, jadi siap. jadi
sekalian biar orang-orang juga tahu juga kalau misalkan apa sih namanya di Gunung Slamet ini emang serem atau gimana. Jadi aku langsung tanya aja Mas Burhan aja daripada kita cari orang-orang yang nggak begitu tahu banget kan, mending langsung dari pusatnya aja, bener gak? Betul sekali, betul. Nah, jadi Pak Burhan, jadi kan aku nih udah cerita apa sih cerita seremnya nih. Nah, jadi siapa sih penghuninya itu, emang penghuni yang biasa ngegangguin apa gimana sih Pak Burhan? Yang jadi kan aku ngeliat nih ada bentuk badan gede keriting, habis itu kayak pakai jubah putih, mata merah, habis itu aku ngeliat banyak banget kan di atas matanya pada merah. Itu tuh mereka tuh emang yang suka ngegangguin apa gimana Pak Burhan? Kalau dari cerita-cerita pendaki lain? Sejauh ini sih pendaki lain juga nggak ada sih yang apa ya istilahnya menampakkan diri ke pendaki-pendaki lain. Sejauh ini ya nggak ada sih. Sejauh ini nggak ada. Mas Dodo aja itu. Nggak ada. Nah, kalau kayak gitu kenapa aku dikasih lihat sampai rame banget, sampai ketakutan, sampai nginep 1 malam lagi? Harusnya kan aku cuma naik habis itu turun lagi kan, sampai aku bikin Pak Burhan khawatir. Kan aku takut banget itu. Kenapa tuh Pak? Sampai bisa segitunya gitu loh. Aku juga kaget sampai ya mau nangis juga ya gimana gitu loh. Lagi di atas gunung. Ya gini, artinya kalau dari pendaki lain kan sama sekali tidak apa ya istilahnya nggak ada yang maksud atau nggak ada yang bertujuan seperti Mas Dodo tuh. Kalau Mas Dodo kan dari awal ketemu saya juga udah begitu ketemu, wah ini saya mau buktiin nih, pengen lihatnya mistisnya Slamet nih. Itu loh omongan-omongan yang seperti itu, bahasanya kayak nantang sih ya, artinya penasaran kan, karena penasaran sama mistisnya Slamet, sehingga begitu datang pun begitu ketemu saya pun langsung pengen tahu bahwa mistisnya Slamet sebenarnya ada atau enggak gitu kan. Nah terus tanya ke saya kan waktu itu di base camp kan, gimana sih menurut Mas Burhan ya? Ya kalau mau tahu itu ya silahkan rasain aja gitu kan. Nyatanya karena memang Mas Dodo sendiri karena memang bertujuan itu pengen lihat mistisnya Slamet, ya itu secara dibuktiin kan sepanjang jalur kan. Sepanjang Mas jalur, Dodo tahu sendiri kan. benar. Iya karena. Nah kalau pendaki lain mas, itu nggak ada yang punya niatan kayak Mas Dodo itu loh. Nggak ada kan, istilahnya nggak berniat banget pengen lihat mistisnya Slamet. Kalau Mas Dodo kan gitu. Kalau yang lain kan nggak ada mas, nggak ada yang kayak gitu mas. Iya benar. Jadi ini aku dikasih lihat kayak gini dikarenakan emang niat dari awalnya itu emang pengen ngelihat mistis berarti. Tapi kalau aku ngomong sih sebenarnya bener banget sih, karena kan aku kan di Slamet ini kan pengen nyarinya kan pengen 3 nih. Pengen trekkingnya, habis itu keindahannya, terus seremnya. Ternyata semuanya itu dapat loh daripada gunung-gunung sebelumnya loh. Tapi di Slamet ini aku dapat semua dan ya aku seneng dong otomatis, walaupun di sana ada keadaan pengen ngerasa mati segala macam karena kan ditambah hujan geledek dan lain-lain ya. Ditambah juga dikasih view yang serem kayak aku cerita waktu di base camp kan, itu kan ngeri banget Pak Burhan gitu loh. Nah, jadi ini aku pengen kasih tahu buat penonton juga kalau misalkan itu tergantung niat gitu berarti ya. Kasarannya. Betul sekali, tergantung niat. Kalau kita pengen istilahnya hanya pengen lihat keindahan, jadi benar-benar ya insya Allah kita akan didapatkan ya keindahan itu. Nah kalau Mas Dodo kan benar-benar lihat dari awal kan pengen selain daripada yang 2 itu keindahan dan lain sebagainya, itu kan memang tujuan Mas Dodo dari awal juga sudah ngomong saya pengen lihatnya mistisnya Slamet nih Mas Burhan nih, kira-kira gimana gitu kan. Itu memang disampaikan sejak awal kan, sejak Mas Dodo ketemu sama Mas Burhan pas di base camp itu sudah menyampaikan hal itu ya. Makanya saya sampaikan ya silahkan lihat aja sendiri nanti kan begitu. Iya kan? karena aku dari awal aku nanya-nanya nggak ada yang jawab aku gitu loh. Jawabannya semuanya hampir sama. Coba aja nanti lihat di atas. Dari Pak Burhan, dari tempat aku tidur itu yang ngebuka jalan, semuanya kan kasih tahu tuh. Aku kan semuanya kan aku tanyain tuh, jawabannya semua sama banget, kayak
Cek aja nanti juga di atas ngelihat kok. Aku kan kayak makin kepo gitu. Wah, ternyata gokil. Selamat, Pak. Aku sampai waduh gila sih, parah. Cuman Selamat ini via Gucci Permadi berarti seru banget ya, Pak. Aku ngelihat bonusnya banyak, aku juga mistisnya juga banyak. Cuman sayang banget sih waktu itu lagi hujan, jadi gak semua view aku dapat. Tapi at least aku dapat cerita lah di Gunung Selamat ini. Jadi berarti buat yang nonton nih, sekarang yang mau naik Gunung Gunung Selamat via Gucci Permadi, berarti masukannya sesuai niat ya, Pak ya? Sesuai niat, betul, sesuai niat. Betul. Dan gini Mas Dodo, termasuk hujan yang jadi istilahnya yang turun pada pas Mas Dodo naik itu juga salah satu dari komponen apa ya istilahnya itu tadi, mistisnya itu gitu loh. Tergantung niat kita juga, selain daripada memang cuacanya memang lagi musim hujan, selain dari itu juga karena memang Mas Dodo juga niatnya itu, artinya itu kalau nggak hujan kan seremnya kurang. Iya, seremnya kurang. Benar. Iya, makanya kan sebagian daripada itu gitu loh, sebagian daripada mistis itu kena hujan, sepanjang jalur kena hujan kan, badai kan. Tapi itu. Ada nggak Pak baru-baru ini pendaki-pendaki lain ngerasain yang aku rasain kayak gitu? Nggak ada. Wah, setelah Mas Dodo turun itu kan hari berikutnya kan ada pendaki itu yang dari Jogja, yang dari Jakarta juga, ya, itu ada. Terus saya tanyain, gimana aman Bang? Dapat view nggak? Dapat, bagus. Ini foto-fotonya nanti tag ya, gitu kan. Jadi apa ya cerita yang kemarin diceritain Mas Dodo itu kayak bohong gitu loh. Iya. Kemarin diceritain Mas Dodo itu kayak bohongan, artinya kok ini enggak ya Mas Dodo kemarin cerita kayak gitu ya kan, memang berarti kan memang tergantung maksud dan tujuan kita kan. Iya benar, karena aku juga mastiin kan ke siapa namanya, ke Pak Burham, habis juga mastiin juga ke siapa tuh yang ngebuka jalannya juga. Tapi kalau emang dari yang ngebuka jalan, waktu aku ceritain emang dia sempat ngejelasin kan, emang ya mungkin dia lebih sensitif kali ya, penghuninya emang gini, dan dia ngasih tahu emang iya penghuninya kayak gitu. Terus habis itu juga kayak yang kakek-kakek juga itu siapa kan, kita kan diikutin kakek-kakek terus tuh, dari bawah sampai atas sampai turun lagi itu kan diikutin terus tuh. Itu tuh siapa, ternyata dia yang katanya yang ngizinin ngebuka jalan dan lain-lain. Tapi Gucci Permadi ini wah gila sih, sumpah ini Gucci Permadi pengalaman paling gokil aku naik gunung. Selama aku naik gunung ya, ini seru banget, tapi jujur aja seru banget. Via Gucci Permadi dan Gunung Selamat ini indahnya juga luar biasa banget, parah. Sampai kayak udah kayak di gak tahu deh di mana dah, pokoknya keren banget. Ya, itu aja sih Pak. Aku cuma pengen ngasih tahu ke penonton kalau misalkan cerita aku ini bukan cerita buat-buat. Jadi biar lebih real, aku telepon Bapak untuk ngasih tahu kalau misalkan aku ceritain itu ada maksudnya gitu loh. Dan ini pengalaman terbaik aku. Jadi mungkin juga aku suatu saat bakal naik gunung lagi sih, Gunung Selamat, tapi dengan niat yang berbeda ya. Lebih matang lagi. Karena aku kemarin waktu aku naik gunung ke via Gucci Permadi lewat apa namanya, gunung situ, aku nggak begitu, persiapan aku masih kurang. Jadi ya insya Allah lah kalau misalkan ada waktu lagi, aku pulang lagi ke Indonesia, aku nanti mampir lagi ke Pak Burham, oke? Makasih banyak loh Pak waktunya. Sama-sama. Aku sampai ketiduran semalam, aku udah ketiduran. Jadi aku lanjut sekarang aja. Oke apa ya? Oke, makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak ya? Yo, sehat-sehat. Oke, bye. Oke, jadi ya ceritanya kayak gitu. Kita udah cerita segala macam, kata Pak Burham. Ya emang niat gue aja sih, emang rada-rada, emang dari awal emang pengen itu kayak gitu. Ya itu cerita gue
di Gunung Slamet via Guci Permadi. Buat kalian yang nonton pengen coba rasanya gimana, apa yang gue rasain, gue nggak rekomendasi banget untuk ngelakuin hal yang sama karena kita nggak ada yang tahu. Jangan menantang juga, kita nggak ada yang tahu kalau misalkan naik gunung emang niatnya kayak gue, taunya lebih parah dari gue atau kayak gimana, kita nggak ada yang tahu. Jadi ini penutupan gue naik gunung Guci Permadi, naik gunung Slamet via Guci Permadi. Selamat malam, sampai bertemu nanti, sampai ketemu di video selanjutnya. Stay tune, jangan lupa subscribe, nyalain tanda lonceng. Kayak itu cerita gue di Gunung Permadi. Gila, gue niat banget sampai kayak gini. Gue semalam ada rasa takutnya juga. Sampai oke, bye. Assalamualaikum.